Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang pada hari ini telah memberikan kita berbagai nikmatnya ya Bapak Ibu, sehingga kita bisa berkumpul. Mohon maaf mungkin dadakan, tapi insya Allah acaranya bisa berjalan dengan lancar pada hari ini. Salawat serta salam juga tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya hingga yaumul akhir. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Ciracas 09 Pagi, Bapak Syafaat SPD MSI, kepada yang terhormat Ibu Komite, Ibu Nyimas Rusmeni, Ibu-ibu Korlas, dan tak lupa di sini ada Bapak Ibu guru juga yang turut hadir membantu kelancaran acara pada hari ini. Dan anak-anak Budian hari ini yang sudah berkenan, yang sudah bersedia ikut serta juga, terima kasih banyak ya. Oke, alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini saya dan Bu Rizky Arlini melakukan aksi nyata dalam program Guru Penggerak di modul 3.2 pemimpin pengelolaan sumber daya, pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, pada hari ini kita akan membahas, akan mengidentifikasi, melakukan diskusi mengenai aset-aset atau sumber daya yang kita miliki di SDN Ciracas 09 Pagi. Ya, sebelumnya mungkin Bapak Kepala Sekolah ada yang mau disampaikan dulu Pak? Ya. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah, rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Ibu Ketua Komite, Ibu Komlas dari kelas 1 sampai kelas 6, Bapak Ibu guru, serta anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan disayangi pastinya. Beri kesempatan 2 jam saya untuk bicara di sini. Silakan Bapak. Oh kurang. Pada mau masak ya Bu ya? Oh, ya udah. Kalau itu dipersingkat saja. Ibu Komlas, terima kasih Bapak Ibu guru, terima kasih anak-anakku yang hebat-hebat, keren-keren semuanya. Itu semua mudah-mudahan sebagai ladang amal yang berlipat-lipat diberikan kepada Allah SWT dan menjadi kita semua sehat, silaturahmi, panjang umur, dimudahkan segala urusan kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang pertama, Bapak Afif. Di sini ada bapaknya hanya 2 ya, jadi gampang sebutnya. Terutama kepada Bapak Kepala Sekolah yang sangat mendukung saya dalam program Guru Penggerak. Karena tanpa dukungan Kepala Sekolah dari awal sampai hingga detik ini tidak akan saya bisa menjadi Guru Penggerak. Gitu. Terima kasih kepada Pak Syafaat. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan tujuan hari ini, tujuan pembelajaran saya ya Bapak Ibu dalam program Guru Penggerak. Program Guru Penggerak ini sudah berjalan kurang lebih mau hampir 6 bulan. Pendaftarannya sudah hampir setahun gitu ya Bu, tahun lalu. Nah, untuk modul 3.2 yang kami pelajari adalah mengidentifikasi secara kolaboratif bersama warga sekolah tentang aset, kekuatan, sumber daya yang dimiliki oleh sekolah. Kenapa saya dan Budian memerlukan bantuan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru, anak murid dan orang tua untuk membantu saya mendiskusikan kepada dan Budian juga tentang apa sih sebenarnya aset atau kekuatan atau sumber daya yang dimiliki sekolah. Jadi dalam pemimpin pembelajaran mungkin nanti kedepannya saya belajar menjadi pemimpin pembelajaran, bukan kepala sekolah. Aku masih takut saya jadi kepala sekolah, nggak berani. Oke, mungkin bisa sambil belajar ya. Jadi yang disampaikan Pak Syafaat benar. Jadi kita memimpin sekolah bukan berdasarkan kelemahan atau kekurangan, tapi kita harus memimpin sekolah ini yang saya pelajari ya Bu ya,
berdasarkan aset atau kekuatan. Kalau kita berpikir, saya nggak bisa apa-apa nih, guru-gurunya nggak semangat nih, bapak misalnya komitenya nggak semangat atau seperti apa, kayaknya kekurangannya itu deh, anak-anaknya pada misalnya nakal deh. Nah itu berbasis kekurangan namanya. Tapi kan di sini saya lihat semuanya berbasis aset, berbasis kekuatan. Kepala sekolah sangat mendukung, guru-guru sangat mendukung, orang tua sangat mendukung. Apa saja asetnya? Dan di sini kita kelompokkan menjadi 7 aset. Mungkin kalau Bapak dan Ibu ada yang menambahkan, silakan. Aset yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia yang dimiliki sekolah itu dilihat dari pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap warga sekolah. Ini bisa dari gurunya, murid, atau orang tua. Saya ambil dari gurunya. Di sekolah kita itu terdapat 18 orang tenaga pendidik. Tenaga pendidik itu guru termasuk kepala sekolah, dan 3 tenaga kependidikan. 3 tenaga kependidikan itu kalau kita tahu kan ada Pak Yuda, Pak Aep, dan Pak Teguh. Nah itu sebagai 2 tenaga kebersihan, 1 operator. Sedangkan kalau tenaga pendidik guru di sekolah ini, mungkin Bapak Ibu ada yang melihat ada Bapak Ibu guru yang pakai baju putih, ada yang pakai baju PDH abu-abu, kok beda. Nah ada kompatur awalnya disangka katanya ini Bapak keamanan di sini, gitu ya, karena nggak tahu. Nah itu tenaga kependidikan berstatus PNS jumlahnya 8 orang di sekolah kita, yang berstatus P3K 6 orang. P3K itu PNS juga, tapi ada hak-hak yang berbeda dengan PNS. KKI berjumlah 3 orang, honor murni berjumlah 1 orang. Ini untuk tenaga kependidikan. KKI itu kontrak kerja individu, belum PNS, gitu ya. Gajinya UMP. Kalau honor murni itu dari dana BOS dan PUP sekolah ya. Bu Intan masih honor murni, mudah-mudahan segera diangkat jadi P3K. Dan tenaga pendidik statusnya juga KKI. Ya, KKI. Guru kelas kita ada 12 orang, guru PJOK 1 orang, guru PAI 2 orang, guru pendidikan agama Kristen 1 orang, guru bahasa Inggris 1 orang. Ini dari modal manusianya berupa guru. Mungkin ada masukan Bapak dan Ibu, modal manusia mungkin nanti bisa ditambahkan apa ini? Tua murid perlu dimasukkan, Bu? Ada saran mungkin mic-nya. Gimana? Ini mungkin ini karena guru penggerak di sekolah, tentunya orang tua juga mungkin lebih bagus kalau dilibatkan. Seperti tadi sudah ada guru kelas 12 orang, ada guru PJOK, guru PAI. Mungkin bisa ditambahkan untuk pengurus komite dan korlas. Oh iya, oke. Mungkin kalau siswa juga bisa masuk ya Bu ya? Siswa bisa. Siswa pilihan atau jumlah siswa kita sekarang 373. Kalau pengurus komite dan korlas masuknya modal manusia ya Bu ya? Maksudnya nanti ditulis nggak, misalnya ini mau saya tambahkan modal manusia itu kayak pendidikannya, jenjang pendidikan gitu, bisa ditambahkan ya Bu ya? Nanti mungkin minta bantuan korlas ya Bu. Apa bisa misalnya data korlas, boleh? Apa boleh minta saya data korlas ya dari pendidikan terakhir gitu ya Bu ya? Kebetulan ngomong di sini ya, memang kita sudah membentukkan komite dan korlas, tapi sampai hari ini saya belum menerima SK-nya. Jadi kalau diminta data mungkin saya belum bisa kasih karena saya belum terima SK-nya. Jadi tetap sekolah yang menyiapkan, nanti bisa dilihat dari situ. Oke, baik. Terima kasih Bu Mary. Berarti ada tambahan tadi modal manusianya, pengurus komite dan kelas, nanti didata lagi ya Bu ya untuk kepengurusan SK-nya ya. Terakhir kemarin Oktober kalau nggak salah. Maaf. Saya butuh SK kalau lagi ada perluan. Iya, siap. Mungkin dari ibu-ibu cantik ada yang mau menambahkan? Kira-kira modal manusia apakah sudah cukup atau masih ada perlu tambahan? Masih ada 7 modal soalnya. Sudah cukup? Bapak? Sudah cukup ya? Bapak Ibu guru? Cukup ya. Yang kedua, modal manusia, terima kasih nih ada masukan. Kalau komite nanti kita masuknya ke korlas, masuknya kemana ya? Sosial bukan?
Sosial itu masuknya, coba kita lihat dulu ya Bu. Ini namanya kan diskusi ya. Kalau modal yang kedua tuh modal sosial. Tadi mohon izin Pak, Bapak tadi menambahkan apa ya tadi? Oh iya, tokoh masyarakat RT nanti masuk modal politik. Ya, jadi politik ini bukan Golkar, PDI gitu, bukan. Jadi hubungan dengan lembaga. Aduh, iya. Kalau modal sosial mungkin ini norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat, unsur kepercayaan, jaringan antar unsur yang ada dalam komunitas atau masyarakat. Contohnya kelompok kerja guru gugus, PGRI, dan gugus depan pramuka. Alhamdulillah nih gugus depan pramuka kita di sini karena ada penggeraknya Pak Syafaat, jadi berjalan pramuka. Mungkin ada tambahan Bu yang modal sosial. Kelompok kerja guru ini kemarin membuat soal PAS, jadi PAS kita tanggal 5 ya Bu. 5 Desember sudah mulai PAS. Soalnya udah 5 Desember sampai kapan? Ngambil rapat tanggal 16 Desember. Ini kayaknya lebih maju nih, biasanya sih tanggal 20-an ya. Sekarang 16 Desember sudah ngambil rapot, nanti habis tahun baru langsung masuk tuh. Untuk modal sosial mungkin ada tambahan. Bapak mau ngajak ke Jogja Bu, ada yang mau ikut nggak? Nggak ada yang mau Pak. Jadi modal sosial mungkin ada tambahan. Ibu sudah cukup? Ya. Modal fisik, nah fisik sekolah kita nih. Kalau fisik pasti ibu-ibu ngerti nih. Bangunan yang ada di sekolah kita kan ada 4 lantai. Terdapat 7 ruangan lantai bawah. Ruang bawah itu tuh perkantoran, tidak ada ruang sekolah. Ini ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang wakasen, ruang TU, ruang UKS, ruang perpustakaan, dan kantin. Mungkin kalau ada modal fisik yang ingin ditambahkan, monggo silakan ya Bu ya. Terdapat 6 ruang di lantai 2 ya. Di lantai 2 ada 3 ruang kelas, 1 laboratorium, 1 sanggar pramuka, dan 1 ruang keagamaan. Terdapat 7 ruang di lantai 3, 5 ruang kelas dan 2 ruang gudang. Sebenarnya ada 1 ruang yang masih kosong yang perlu dimanfaatkan nih. Kemarin sudah dibahas oleh kepala sekolah dan Bapak Ibu guru, yang aula masih kosong Bu. Itu nanti bisa kita manfaatkan. Terdapat 7 ruang di lantai 4, 5 ruang kelas dan 2 ruang gudang. Setiap lantainya memiliki 2 toilet laki-laki dan perempuan terpisah. Di samping itu ada bangunan utama juga tuh, bangunan musola yang bisa dimanfaatkan juga oleh warga sekitar. Kira-kira kalau modal fisik ini ada yang perlu ditambahkan nggak Bu? Misalnya mau ditambahkan ruang apa gitu? Ruang lantai 3 itu ya Pak ya, yang kosong itu rencananya mau kita buat aula gitu Bu. Jadi apa bentuknya musola, kalau anak-anak latihan keagamaan, latihan sholat berjamaah, atau sholat duha seperti itu. Lantai 3. Mungkin ada masukan dari ibu-ibu, Bapak Ibu guru? Oke, ya. Benar. Ya, berarti di sini bisa ditambahkan. Terima kasih Pak. Ada taman ya, lapangan olahraga, taman, lapangan olahraga. Iya benar juga tuh. Apalagi tempat parkir, kegeser. Tempat parkir, kebun. Tuh, kalau nggak dibantuin gini buntu ya Bu. Ini ngerjainnya baru semalam ya. Rencananya hari Kamis Bu, karena nelfon Bu Beni hari ini aja Bu Rizky. Oke siap. Kayak gitu. Ada lagi Bu nih kan yang tahu, Bapak Ibu juga tahu nih, taman, lapangan olahraga, tempat parkir, kantin. Kantin udah ada belum ya? Kantin belum. Oh ini kantin udah ada nih, kantin udah ada. Apalagi yang belum ya? Taman deh, tempat parkir, olahraga. Oke. Ada lagi Bu? Itu termasuk Pak? Kolam ikan, kolam peternakan, kolam perikanan. Oh kolam ternak, kolam ternak ikan. Kolam ternak ikan, kebun sayur kan ada ya? Apalagi ya Bu? Sudah? Gimana Pak? Perpustakaan sudah.
Oh, ruang security. Tuh kan, ingat pos keamanan. Benar. Dah? Banyak Pak, ntar dirapiin lagi. Ada lagi Bapak Ibu? Anak-anak? Gudang sudah ada. Pernah ke gudang nggak? Oke, ngumpet di gudang. Ada lagi? Sudah? Sekarang yang nomor. Nah, sekarang ditampilkan modal lingkungan alam. SD Ciracas 09 itu luasnya 3.000 meter persegi, luas bangunannya 1.400 meter persegi. Berarti masih ada lahan kosong 1.600 meter persegi ya Bu. Lahan kosong dimanfaatkan untuk tanaman hias, tanaman toga, tanaman buah dan sayur. Terdapat 2 lapangan bulu tangkis sekaligus lapangan basket dan futsal. Ada lagi Bu lahan lingkungan alamnya? 3.000 berdua sama 28. Kira-kira luas tanah kita berapa ya Pak? 1.400. Oh, kemarin udah nanya Pak Yuda 3.000 ya. Berarti 1.400. Luas bangunannya nggak nyampe 1.400 ya Pak? Oh iya, luas bangunan. Jadinya berapa kalau luas bangunannya Pak? 1.500. Luas bangunan 1.400. Oh iya. Jadi sertifikat kita, tanah kita masih gabung ya Pak ya, dengan 208 Bu. Jadi 1 sertifikat 2 sekolah. Jadi belum dipecah. Untuk lingkungan alam dan modal lingkungan dan alam ada tambahan Bapak Ibu? Sudah cukup? Selanjutnya modal yang ke berapa nih? 5. Modal kelima akan disampaikan oleh Ibu Dian, silakan. Baik, terima kasih Bu Rizky Arlini. Tadi sudah kita bahas 4 aset atau modal yang kita miliki ya Bu ya. Sekarang kita lanjut ke modal finansial. Modal finansial di sini berarti dukungan keuangan yang dimiliki dan dapat digunakan untuk pembiayaan proses pembangunan dan kegiatan. Kalau dari sekolah sendiri kita ada BOS dan BOP ya Bu, itu sudah jelas. Terus kira-kira ada pemasukan lain nggak ya Bu? Kalau untuk finansial itu, Pak, kalau dari kantin bisa masuk nggak Pak? Nggak ya, hanya BOS dan BOP saja ya Pak? Ya, hanya jadi sumber keuangan sekolah kita hanya berasal dari BOS dan BOP saja. Mungkin Bapak Ibu Guru dan Ibu Komite dan Korlas ada tambahan? Kalau keuangan kira-kira? Oh, hanya donasi saja. Nggak ada, kita nggak ada pungutan sama sekali ya Bu ya, nggak ada. Tapi kalau donasi itu kan nanti kita serahkan lagi ke yang ini ya, BOS dan BOP aja. Donasi itu tidak tetap, tidak terhitung, tidak terukur. Jadi itu nggak masuk dalam hal. Baik, jadi statusnya kan sesaat dan belum tentu 1 tahun itu ada. Belum tentu. Jadi nggak perlu dimasukkan. Kalaupun dia ada ya mendapat sebagai semangat dia ada aja. Ya maksudnya kegiatan komite itu dana berasal dari donasi gitu. Donasi itu kemungkinan sebenarnya peruntukannya itu kebanyakan bukan untuk sekolah. Kita lihat peruntukannya itu dikembalikan lagi ke orang tua dan anak. ke siswa ya. Siswa. Maksudnya dijelaskan. Kalau dimasukin donasi kata pintar boleh. Istilah kata itu indensial. Insidental. Donasi insidental ya, tak terikat. Jadi tidak pasti gitu. Ya baik, bagaimana Bapak Ibu untuk modal finansial, setuju ya? Ya, jadi kita ada dana dari BOS BOP. Untuk donasi insidental peruntukannya nanti disesuaikan dengan, misal kita ada peristiwa atau apa gitu ya Bu Rizky ya, bencana alam nih seperti yang Cianjur kemarin tuh kan,
itu nanti mungkin ada donasi. Selanjutnya modal politik. Modal politik di sini tentang ukuran keterlibatan sosial, lembaga pemerintah atau perwakilan dan semua lapisan kelompok yang memiliki hubungan dengan sekolah. Nah, modal politik di Ciracas 9 ini kita meliputi kerjasama dengan pihak komite, ada puskesmas, kepolisian atau bimas, petugas pemadam kebakaran, RT, RW, lurah dan camat setempat. Nah, kira-kira mungkin ada lagi Bapak Ibu untuk modal politik seperti yang tadi disampaikan Bu Rizky. Modal politik ini bukan dalam hal kepartaian ya, jadi bentuk kerjasama kita terhadap lingkungan sekitar kita. Kalau RT RW jelas, lurah camat juga pernah kita undang dalam berbagai kegiatan di sini. Ada dinas lain Bu, kayak pertamanan itu kemarin kita bikin taman gitu. Dinas pertamanan kita pernah deh waktu itu bikin kerjasama untuk bikin taman ini. KPAI tentang perundungan ya waktu itu ya. Pembulian, bullying. Kalau puskesmas jelas ya. Apalagi Bu, kira-kira kerjasama dengan KP, Dinas KPKP Ketahanan Pangan, Dinas Bu, Dinas Ketahanan Pangan, KPKP. Ada lagi Bu? Iya, baik. Dinas Perikanan. Pertamanan udah, Bu. Pertamanan sudah. Ketahanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan, KPU kan. Dinas Ketahanan Pangan. Kalau dengan kayak model FKKS itu yang forum komite sekolah bisa masuk. Itu ke sosial bukan ya? Ke sosial apa sini? FKKS. Oh iya benar. Forum komite sekolah ya Bu? Komunikasi komite sekolah. Ya. Ternyata modal politik kita kerjasamanya banyak ya Bapak Ibu ya. Jadi bisa memperlancar setiap kegiatan yang ada di sekolah. Terakhir kayak kemarin kita ada Cimori, ketahanan pangan ya Pak? Oh rekanan. Pelibatan sosial lembaga pemerintah dalam kegiatan di SD Ciracas 09 pagi. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa kita sepakati ya? Ya, untuk modal politik alhamdulillah sudah. Terakhir modal agama ya, agama dan budaya. Modal agama dan budaya di sini keberadaan kegiatan ritual kebudayaan dan keagamaan, kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berpotensi untuk menunjang pengembangan kegiatan sekolah. Untuk di Ciracas 9 ini agamanya juga beragam. Kita ada yang beragama Islam ya, mayoritas. Kalau Buddha nggak ada, kita adanya Hindu. Islam mayoritas, kemudian Kristen, Katolik dan Hindu. Hindu ada. Untuk tempat ibadah di sekitar sekolah kita ada masjid, musola ya, musola, kemudian ada ruang agama Kristen. Nama musola kita Musola Babu Taufik. Dan di sekitar sini ada TPA Al-Fairuz Bu. Kalau ibu-ibu tahu yang di Hanafi samping SDN Ciracas 05 kan, ini kita berbicara tentang lingkungan sekitar SD juga ya. Jadi termasuk
termasuk modal agama juga. Ada TPA Al-Fairuz. Kemudian untuk ragam budayanya, mayoritas di sini sukunya Jawa, Sunda, Betawi mungkin paling banyak ya. Ada Minang, ada Batak, dan lain-lain. Mungkin ada Papua juga ada ya Bu ya. Flores ada, oh Flores. Oh iya, Palembang Bu. Jambi, itu ada orang Jambi tuh, Bu Puji. Ada yang berasal dari mana lagi Bu? Kalimantan ada nggak? Dari Kalimantan? Nggak ada. Itu si Juan itu masuk berarti Bu. Ambon, Maluku. Nah, biasanya kita juga pernah mengadakan festival budaya ini di salah satu kegiatan Kartini ya Bu ya. Memperingati Hari Kartini, kita pernah ada lomba pakaian adat. Kemudian pas hari kemerdekaan 17 Agustus juga kita pernah melaksanakan lomba ya Bu ya. Pentas seni termasuk ya Bu. Maulid Nabi kemarin. Isra Mi'raj masuk Bu berarti Bu. Terus kira-kira kalau loketa gitu masuk nggak kegiatan keagamaan loketa? Lomba keterampilan agama Islam dan agama Kristen kemarin sudah dilaksanakan juga kan? PAI dan PAI. Kira-kira apa lagi nih Bu untuk modal agama dan budaya? Bulan bahasa Bu Rizky kemarin. Oh iya, lomba ya. Lomba kegiatan olahraga, berbagai macam kegiatan olahraga, lomba olahraga masuk kan budaya? Apa lagi ya? Pencak silat, lomba olahraga. Ini Bu, bulan bahasa kemarin kita mengadakan acara kan ya, bulan bahasa. Termasuk budaya kan, literasi. Lomba bulan bahasa. Pembacaan puisi, kemarin kita sudah melaksanakan. Kira-kira Bapak Ibu guru dan Ibu kelas ada lagi Bu nih untuk modal agama dan budaya? Nah, ini beberapa dokumentasi foto untuk modal manusia. Ada modal manusia, modal sosial, beberapa kerjasama kita dengan pihak puskesmas saat itu, kelompok kerja guru. Nah, ini foto gedung SDN Ciracas 09. Megah ya Bu ya. Modal lingkungan alam, ada taman. Nah, ini modal finansial pada saat itu laporan pertanggungjawaban BOS BOP oleh bendahara sekolah. Modal politik, kerjasama dengan Bimas saat itu, ini modal agama dan budaya. Dah selesai, alhamdulillah. Ya Bu. Itu tadi yang kegiatan keagamaan kan yang Kristen ada Natal tidak? Oh iya Natal Bu, iya benar. Terima kasih ya Bu ya. Peringatan Natal, hari besar. Ya. Kalau untuk agama Hindu enggak ya, kita nggak ada kegiatan. Ada lagi Bu? Sudah. Terima kasih ya Bu ya masukannya. Terima kasih banyak. Boleh Bu Ica. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mungkin agak sedikit kurang lurus aja, jadi mohon diluruskan ya. Kita tuh membicarakannya tentang modal yang ketujuhnya itu adalah modal agama dan budaya. Apalagi tadi Ibu mencontohkannya itu musola ya. Jadi menurut jamaah apa yang kita milikinya toh, bukan contoh kegiatannya. Kalaupun tadi Ibu
yang ya, non muslim itu kan berarti ada apa? Ada ruang agama gitu. Jadi bukan kegiatannya Mbak, dari hasil yang modal kita ada, baru kegiatannya kita lakukan apa gitu. Yang di sini yang kita garis bawahinya adalah pemetaan modalnya. Jadi sekolah itu punya musola, punya Pak Apip, ustadz yang terkenal gitu kan, nah itu modal kita maksudnya. Terus apa namanya, punya ruang kegiatan apa yang di atas tuh, yang luar ya, sebelahnya. Nah itu maksudnya itu modal kita. Kalau kita nyebutin loketa apa pernah kita misalnya kartinian dan lain sebagainya, itu kan kegiatan dari modal. Jadi modalnya mah kembalikan kita punya aset apa gitu loh. Mbak, mungkin saya hanya kurang lurus saja kali Mbak. Terima kasih Bu Ica. Tapi di sini penjelasannya memang ada sih Bu Ica untuk keberadaan kegiatannya termasuk dalam modal itu. Keberadaan kegiatan ritual kebudayaan dan keagamaan. Berarti masuk dalam modal. Contoh-contoh kegiatannya yang mungkin pernah kita lakukan di sini dan akan berkelanjutan gitu. Raihana, ini kan modal manusianya. Karate. Berarti menurut Bu Ica berarti yang kita miliki dalam bentuk ininya dong, modal agama tapi dalam bentuk fisiknya gitu ya. Ada musola, ada ruang keagamaannya. Tapi di sini ada ya keberadaan kegiatan ritual kebudayaan juga termasuk. Mungkin Bu Rizky boleh menambahkan? Untuk modal agama dan modal budaya itu termasuk ke dalamnya ritual yang kita lakukan gitu Bu Ica juga termasuk. Jadi ritual itu punya kegiatan-kegiatan yang dapat menunjang kepemimpinan. Ini kan nanti larinya asetnya ini sebagai pemimpin pembelajaran ya. Jadi gimana sebagai pemimpin pembelajaran ini melihat modal apa nih yang kita punya gitu. Oh kita pernah bikin acara, misalnya kita punya rutinitas kegiatan yang sangat banyak ini yang menunjang kepemimpinan tidak hanya guru tapi kepemimpinan juga murid juga harus menjadi seorang pemimpin. Misalnya dalam mengadakan kegiatan maulid, Isra Mi'raj itu sebenarnya harus melibatkan siswa juga, itu juga sebagai modal. Mungkin itu yang saya pelajari di modul 3.2 ini seperti itu Bu Ica. Terima kasih banyak masukannya Bu Ica. Sudah? Oke. Oke, kalau sudah disetujui ya Bapak dan Ibu ya. 7 modal. Ada lagi modal yang lain mungkin? Tidak ada ya Bu ya. Kali Bu Dian punya modal yang lain gitu ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan dan Bu Dian sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kegiatan saya dan Bu Dian ini dapat selesai tepat waktu kurang lebih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Ibu Rizky Arlini, Ibu Komite, dan Ibu Korlas, serta Bapak Ibu Guru atas waktunya pada hari ini membantu pelaksanaan kegiatan aksi nyata kami di program Guru Penggerak. Mudah-mudahan setiap modal atau aset yang kita miliki di sini dapat berkembang lagi dan kita bisa memaksimalkan yang kita punya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelum ditutup mungkin ada lagi yang mau disampaikan Ibu? Sudah cukup? Bapak Ibu Guru? Bu Puji boleh difoto? Udah. Terima kasih. Langsung saja saya tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan sama-sama hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.